Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Raya Jatimulya yang sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita, nikmat istiqamah dan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada di bulan Rajab, Syahrul Rajabil Ashab, bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat, anugerah yang sangat besar bagi kita semua, karena tidak semua orang bisa mentaati daripada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Para ulama menjelaskan, dan termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila mana dia memulai harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi keberkahan di hari tersebut bila mana dia memulai harinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini adalah anugerah yang sangat besar untuk kita semua bisa menghadiri, melakukan amal baik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bersabda kepada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinatul Munawwarah, ya. Jadi ada dua golongan besar dari sahabat Nabi. Yang pertama muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah, yaitu orang-orang Makkah yang tinggal di Madinatul Munawwarah. Mereka disebut muhajirin. Dan orang Ansar adalah sebutan lain orang-orang yang tinggal di Madinah, disebut orang Ansar. Suatu saat Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Berikanlah kabar gembira dan berfikirlah positif dari apa-apa yang akan menjadi kebahagiaan untuk kalian. Fa wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakinni ahsya an tubsatad dunya alaikum. Akan tetapi
aku khawatir, aku takut jika dibentangkan dunia terhadap kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah diberikan, dibukakan yang sangat luas terhadap orang-orang yang sebelum kalian, yaitu sebelum masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlakakum kama ahlakathum. Hingga akhirnya ketika kalian dibukakan dunia yang sangat luas, kalian akan berebut, kalian akan berantem, hingga akhirnya akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu hidupnya hancur karena dunia. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menggambarkan dan kekhawatiran yang pernah terjadi pada umat manusia terdahulu, dan kekhawatiran tersebut tidak lain adalah bukan masalah ditinggalkan oleh Nabi, bukan karena mereka tidak akan ada yang membimbing, tidak ada lagi majelis taklim, bukan itu. Yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah bila mana kalian diberi keluasan di dalam rizki, sehingga kalian akan hancur sebagaimana umat Nabi terdahulu. Kemudian para ulama menjelaskan makna daripada dibentangkan dunia, diberikan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang hartanya banyak dilarang sama Allah ta'ala, ataukah orang yang terlahir menjadi orang kaya atau meminta kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu dilarang? Bukan. Tapi yang dilarang itu bila mana dunia kita masukkan ke hati kita, ya, dunia menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi khawatirkan. Bukan kita itu memiliki dunia. Nah, kalau kita memiliki dunia, tidak secara mutlak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tapi bila mana dunia merusak ketaatan kita kepada Allah, menjadikan kita lalai, nah, itu yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya. Nah, karena kenapa? Nabi katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, ya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Penuh dengan tipu daya. Kita mencari nikmat, mencari dunia setengah mati. Kalau seandainya dia tidak mengetahui daripada ajaran Islam, dia akan mengeluarkan uang yang dia cari setengah mati tadi kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, akan menyengsarakan dia di dunia. Yang kedua, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat daripada uang yang digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha jar'ata ma'in." Jika seandainya dunia itu ada harganya sepotong daripada sayapnya nyamuk aja, kalau seandainya dunia ini bisa lebih berat daripada satu daripada sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan seteguk minum terhadap orang-orang kafir jika seandainya dunia itu ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buktinya pada saat ini siapa orang-orang yang kaya?
yang paling kaya di dunia ini? Kebanyakan alhamdulillah orang-orang yang bukan muslim, ya. Yang muslimnya banyak utang, melarat, susah. Ya, ini adalah salah satu hikmah. Memang orang muslim itu tidak diinginkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Tapi bukan berarti orang muslim dilarang untuk kaya, ya. Kenapa? Ya karena tadi orang muslim tingkat tawakalnya subhanallah, ya. Dia yang ngaji ataupun belum ngaji tentang tawakal, dia sudah bisa mempraktekkan bab tawakalnya. Saking tawakalnya dia rebahan terus, ya. Mencari makan apa kata ntar, ya, di mana ada majelis taklim, di mana ada acara dia berangkat ke sono. Padahal dia nggak ngaji tentang tawakal, tapi dia sudah bisa mempraktekkan tentang tawakalnya tadi. Tapi coba orang kafir yang mereka betul-betul terlahir sudah hitung-hitungannya luar biasa, ya, nggak mau dia menganggurkan, ya, mendiamkan waktunya kecuali hanya untuk uang terus. Itu mungkin salah satu hikmah. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan, ya, tidak meridhoi bila mana orang muslim itu menjadi orang yang sangat kaya. Tapi sekali lagi, ya, bukan berarti orang muslim dilarang untuk mempunyai harta yang banyak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Auf al-Ansari. Suatu saat musababnya hadis ini, asbab nuzulnya hadis ini. Kalau di tafsir itu ada asbab nuzul, di hadis Nabi juga ada asbabnya, ada asbab nuzul hadis ini. Yaitu ada satu cerita, qissatun dzakarahal muhadditsun fi kutubil hadis. Ada satu hadis yang menyebutkan cerita daripada sebab hadis ini adalah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Suatu saat Nabi pernah mengutus sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Beliau diutus untuk ke negara Bahrain, ya, sebelahan dengan Saudi Arabia, yang ibu kotanya Manama, kota kecil Bahrain. Untuk apa Nabi mengutus Abu Ubaidah? Ya'ti bi jizyatiha, untuk mengambil jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu ngambil pajak. Jadi orang kafir yang hidup di masa Nabi atau ada khilafah Islamiyah, dia dilindungi oleh orang Islam, tidak diganggu, dia tidak mau beriman, maka dia harus bayar jizyah. Jadi dulu itu bayar pajak lah, bayar pajak atau bayar jizyah itu dulu yang bayar orang-orang kafir. Bila mana orang Islam menguasai satu tempat, maka orang kafirnya tadi harus membayar jizyah. Nah, jarak antara Bahrain dan Madinah sangat jauh. Kerajaan khilafah Islamiyah pada saat itu di Madinatul Munawwarah, sedangkan Bahrain itu di luar negara. Nah, maka suatu saat yang disuruh mengambil jizyah tadi, pajaknya, adalah sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena penduduknya pada saat itu orang-orang Majusi, penyembah api. Faqadima bimalin minal Bahrain. Akhirnya apa? Datanglah Abu Ubaidah ini ke Madinah bawa harta yang banyak. Dia bawa pajak dari kota yang ada se-Bahrain tadi. Per orang, per keluarga mereka membayar kepada orang Islam. Akhirnya apa? Fasami'atil ansor bikudumi Abi Ubaidah. Akhirnya ini orang-orang Ansor ngedengar, tahu Abu Ubaidah ini membawa uang. Ini orang Ansor merapat ke dia ini, ya. Ada harapan, menaruh harapan kepada Abu Ubaidah. Mudah-mudahan ana dapat sesuatu nih dari yang dibawa oleh Abu Ubaidah tadi. Biasa, ya, kayak gitu sifat naluri manusia.
Bila mana ada temennya yang kaya, yang banyak uang, pasti dia kepengennya ya, dekati orang tadi, baik sama orang tadi, demi mengharapkan apa? Imbalan uang tadi. Padahal bukan punya dia nggak ngasih juga nggak dosa ya. Tapi itulah tabiat daripada manusia. Kemudian fawafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Ansor yang tujuannya, niatnya dia tadi mau deketin Abu Ubaidah hanya gara-gara uang, ketepatan kebetulan mereka ini ngerapat di sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu. Ketika udah kelar sholat ya, ini orang-orang Ansor merapat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada apa nih? Tumben-tumbenan gitu. Biasanya mungkin habis sholat langsung pulang, ini masih nungguin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditungguin Rasulullah. Akhirnya apa? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi senyum. Nabi ketawa aja nih. Nabi senyum terhadap orang-orang yang mendekati dia tadi, orang Ansor. Karena Nabi SAW mengetahui apa yang ada pada hati manusia, apa yang diinginkan oleh seseorang tanpa diucapkan. Rasulullah SAW sudah mengetahuinya. Kemudian Nabi spontan berkata kepada orang Ansor tadi nih, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Kayaknya kalian ini sudah mendengar ya, bahwasannya Abu Ubaidah ini udah datang pulang membawa uang dari Bahrain. Nabi langsung mengatakan demikian kepada sahabatnya. Faqalu ajal. Kata orang-orang Ansor, iya ya Rasulullah, aku mendengarnya ya. Baru kemudian Nabi mengucapkan hadis ini, yang artinya adalah bukan hal yang lain yang paling aku takutkan dan khawatirkan daripada umatku, melainkan mereka diberikan harta yang sangat banyak sehingga harta tersebut akan menguasai diri dia dan mereka akan hancur sebagaimana orang-orang terdahulu, yaitu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan daripada makna hadis ini. Radhiyallahu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad kanu rijalan wa abtalan tarabbu fi madrasatil iman. Allah Ta'ala meridhoi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat pejuang, mereka orang-orang yang ahli istiqamah, mereka orang-orang yang telah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam madrasah keimanan, madrasah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tusghiluhum dunya walam tuftimhum zinatud dunya. Mereka orang-orang yang tidak disibukkan dengan dunia, dan mereka juga orang yang tidak akan terkena fitnah daripada keindahan daripada dunia. Laqad kanu ma'asyiddati faqrihim wa qillati ma ladaihim min mal wa syiddati hajatihim wa ittirarihim aizzatun nufus. Aifa, kurama. Mereka itu nih salah satu sifat sahabat. Walaupun mereka dalam keadaan sangat butuh terhadap harta, tapi mereka mempunyai jiwa yang sangat besar, jiwa yang sangat mulia, sebagaimana yang Allah nyatakan di sifat, Allah Ta'ala menyatakan sifat-sifat ciri-ciri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, itu salah satu ciri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berada di dunia dengan mempunyai kemampuan yang fakir,
bukan orang kaya, akan tetapi bila orang bodoh melihat orang kaya tersebut, sahabat Nabi tersebut, mereka mengira sahabat Nabi tadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka mempunyai iffah yang sangat tinggi, mempunyai iffah, penjagaan dirinya, tidak ada rasa minta-minta, sifat meminta-minta atau butuh kepada orang lain, ya. Kalau kita orang sekarang, dia orang kaya, dia punya sesuatu, tapi seperti orang miskin. Sifatnya orang yang sekarang yang jauh daripada, yang tidak mempunyai sifat iffah. Rumah bagus, kendaraan punya, tapi masih minta-minta. Nah, itu bukan sifat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sifat Nabi, justru mereka ngiranya sahabat Nabi itu orang kaya, padahal mereka nggak punya apa-apa. Mereka membungkus sifat kefakiran mereka dengan izzatun nafas, punya jiwa yang sangat tinggi, nggak gampang-gampang bikin donasi untuk diri dia sendiri. Ini adalah salah satu sifat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hahum ula'i ridwanullahi alaihim yasma'una biqudumi Abi Ubaidah radhiyallahu anhu minal Bahrain bimalin azim ba'da an fatahallahu al muslimin al bilad. Nah, tapi pada saat itu pun mereka masih mengharapkan sesuatu dengan harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain tersebut, dan mereka mengharapkan hal tersebut fi salatil fajr yu'adduna shalah ma'hu, mengharapkan kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan sesuatu, ya. Wahina ya'zimur Rasul SAW ala dukhul ila baitihi yata'arrad ilaihi haula'il fuqara biadabin wa waqarin. Ketika Nabi mau pulang ke rumahnya, maka sahabat-sahabat, tidak seluruh sahabatnya, ini orang Ansor dan yang betul-betul butuh, yang mereka memang layak diberikan sesuatu dari harta tersebut, hingga akhirnya mereka merapat ke Rasulullah SAW dengan adab, ya, memintanya tersebut dengan adab. La yas'alunahu an yuqsima alaihimil mal, mereka tidak langsung minta harta, ya Rasulullah minta hartanya dong, enggak begitu. Tapi Rasulullah tahu, Rasulullah kan tahu isi hati mereka. Faqad kana al-haya yamna'uhum min ibda'i hajatihim wa tirarihim. Sifat malulah yang ada pada mereka menghalangi mereka untuk terus terang minta sesuatu harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Hatta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'arraduna lahu ka'annahum yuriduna salam alaihi, walakin ar-rasul alaihi afdhalus salati wat taslim yudriku bi quwwatil basirah ghardahum. Tapi Nabi tahu mereka belum berbicara, belum minta, Nabi sudah mengetahui sesuatu yang ingin diminta oleh mereka. Maka Nabi fayabtasim lahum ibtisamatar radi wal itmi'nan. Tapi Nabi saat itu langsung seketika senyum dengan senyuman yang ridho, bukan senyum tidak menyukai atau hal-hal yang lain. Wa yubasyirhum, bahkan Nabi pun memberikan kabar gembira untuk mereka. Tenang aja, pasti bakal dapat. Ya, ini salah satu daripada cara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara sahabat dengan adab, kemudian cara Nabi memberi pun itu dengan adab dan dengan nasihat. Ya. Innaha la tarbiyah karimah, itulah didikan yang sangat mulia yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui Nabi SAW adalah al-muallimul awal, guru pertama bagi kita semua. Sanad keilmuan kita semua sampainya kepada paling akhirnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murabbi, pendidik kita pertama selain guru-guru kita yang ada pada saat ini, itu mereka bersanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidaklah kita melihat ilmu ataupun cara didikan atau akhlak atau adab yang ada pada ulama, yang ada pada orang soleh, pastilah di situ adalah itu hanya kecil, sedikit daripada bagian akhlak, ilmu, adab yang dibawa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi di dalam hadis tersebut menyampaikan apa? Bahwasan dunia itu betul-betul hina, dunia itu betul-betul dahsyat dampaknya bagi kita semua. Kemudian Nabi berkata di dalam hadis yang lainnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha lahu mathalisan." Kalau seandainya anak Adam, manusia ini mempunyai 2 lembah emas, isinya emas semua, labtagha lahu mathalisan, pasti mereka kepengen apa? Yang ketiga daripada lembah tadi, kepengen yang ketiga daripada emas juga. Ini menggambarkan artinya apa? Manusia nggak bakal pernah puas daripada dunia yang dia milikin. Selagi dia hidup, udah tua, walaupun udah tua, tidak menghalangi manusia untuk mencintai daripada dunia. Ini sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yamla'u fami ibni Adam illa turab. Bahkan walaupun ini perumpamaan aja ya, seandainya mulut daripada manusia tadi dipenuhi dengan apa? Dengan emas, dengan kekayaan, dengan harta, itu tidak akan pernah bisa memuaskan dirinya tadi. Itu saking rakusnya manusia terhadap apa? Terhadap dunia, ya. Enggak usah kita yang punya uang yang sangat banyak, kita punya yang uang pas-pasan aja, ya. Itu rasa tomak yang ada pada kita, itulah yang menghalangi kita untuk membantu orang lain, yang menghalangi kita untuk bersedekah. Apalagi orang yang punya duit lebih banyak lagi, godaannya lebih dahsyat. Kita nih lagi nggak punya duit, kita bisa sedekah setengah harta kita. Kita punya duit cuma 50.000, kita bisa bersedekah setengah harta atau seperempat dari harta kita, ya. Kita cuma punya duit 50.000 nya kita sedekahin 20.000, bismillah, bisa, masih kuat. Coba naik dikit nih duit kita, punya 500.000, nggak bakal nambah insya Allah sedekahnya, ya. Paling tetap 10.000 dan 20.000 bertahan. Semakin sayang dia ngeluarin duitnya, apalagi punya duitnya em-eman triliunan, nyumbangnya masih 1 juta buat masjid, makin nggak ada artinya. Nah, disitulah sifat tamak yang ada pada manusia itu yang merusak manusia tadi, hingga akhirnya dia sangat mencintai dunia dengan dahsyat, ya. Dan tidak ada yang menghilangkan rasa itu kecuali dengan taubat kepada Allah dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai penutup, ada cerita daripada sahabat Umar bin Abdul Aziz, mungkin kenal semua. Sahabat Umar, bukan sahabat, beliau ini bukan sahabat, bukan tabi'in juga, cucu daripada salah satu sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang sangat adil di muka bumi ini, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat hanya 2 tahun kurang lebih, tapi berhasil dia buat rakyatnya tidak ada yang miskin, tidak ada kezaliman. Itu pengadilan nggak laku, hakim nggak ada kerjaan, manusia nggak pernah ada kasus di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau ini orang yang sangat warok, orang yang sangat adil. Saking waroknya, kalau ada orang bertamu ke rumah dia, ditanya dulu,
Ente mau ngaduin masalah apa? Mau curhat pribadi, ya, atau mau minjem duit, atau mau ngapain? Kalau seandainya dia datang masih ada kaitannya dengan tanggung jawabnya dia sebagai khalifah, maka rumahnya tadi nggak apa-apa tuh, dia ngidupin lampunya tadi karena masih ada kepentingan. Tapi kalau seandainya cuma dia cerita pribadi, curhat, cuma mau silaturahmi, tidak ada tujuannya untuk negara, itu dimatiin lampunya tadi. Saking waroknya dia kepada menggunakan uang negara tadi itu, betul-betul dia sangat hati-hati, ya. Ini kebalikan dengan orang yang di masa saat ini. Kenapa mereka bisa rusak? Ini sabda Nabi SAW. Mereka memaksimalkan harta, jabatannya, gajinya daripada negara untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya mereka melupakan kebutuhan daripada negaranya masing-masing. Kita ini jalan rusak masih banyak, ya. Padahal pemimpinnya ada, RT-nya ada, RW-nya ada, wali kotanya ada, bupatinya ada, menteri bagian jalan rayanya pun ada. Tapi subhanallah, ada terus jalan rusak di kita ini. Ini kan berarti salah satu daripada kurang amanahnya pemimpin-pemimpin kita, ya. Kita bukan mau ngomongin siapapun, ini perbandingan masalah antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Khalifah saat ini. Jadi suatu saat beliau punya anak, anaknya beliau ini tidak tinggal dengan beliau, ya. Anaknya tinggal di mana gitu, tapi dengar kabar, sampai berita kepada ayahnya Umar bin Abdul Aziz bahwasannya anaknya tadi membeli cincin seharga 1000 dinar, mahal harganya, berapa gram daripada emas. Sampailah berita kepada abahnya, akhirnya apa? Abahnya tadi nulis surat, kalau sampai suratku ini engkau jual cincinmu, bagikan 1000 fuqara, kasih mereka uang, kasih mereka makan, kasih mereka orang-orang tersebut kasih makan, kasih kebutuhan mereka dengan uang yang yang kau jual tadi dari cincin tadi. Akhirnya apa? Dan tulislah di cincin tersebut, dan kau belilah cincin yang dari besi. Nggak usah beli cincin yang bagus, nggak usah beli cincin yang seharga mahal tadi, mungkin dari permata atau dari apa ya, intinya bukan emas ya. Kalau emas untuk lelaki haram, mungkin dari permata atau dari permata mungkin ya. Intinya apa? Engkau jual, kasih makan orang fuqara, ya, kumpulkan mereka, kasih kebutuhan mereka, lalu engkau belilah cincin yang biasa aja, kemudian tulis di cincin tersebut, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah senantiasa akan merahmati yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Apa maksudnya di sini? Seharusnya engkau mengetahui dirimu. Engkau ini jangan memanfaatkan anak khalifah, akhirnya engkau membeli sesuatu, ya, barang-barang yang mahal, tapi di sekelilingmu banyak orang-orang yang membutuhkan. Itu maksudnya agar selalu dinasehatin dengan tulisan yang ada di cincinnya tersebut. Apa tulisannya tadi? Yaitu tadi, rahimallah imra'an qadra nafsihi. Allah merahmati orang yang mengetahui kadar kebutuhan dirinya, ya. Ini juga sebagai pelajaran untuk kita. Kita yang mengetahui diri kita nggak ngerti ilmu agama, yang ngaji. Orang yang tidak mengerti, yang mengetahui dirinya nggak pernah baca Quran, ya harusnya dia ngaji Quran. Orang yang mengetahui dirinya nggak pernah sholawat,
harusnya dia perbanyak sholawat. Itu inti nasihat yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan hikmah daripada kajian kita pada saat ini, dan memberikan kita selalu sehat walafiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Wallahu a'lam bissawab.